Halo sahabat rimba, selamat datang kembali. Pernahkah kalian melihat sarang burung yang begitu rumit dan indah? Seolah-olah dirajut oleh seorang pengrajin ahli? Kemungkinan besar, itu adalah karya dari arsitek paling menakjubkan di dunia hewan, burung penenun. Hari ini, kita akan mengintip dunia mereka yang luar biasa, penuh dengan keahlian, kerja keras, dan drama percintaan yang tak terduga. Siap untuk terpesona? Ayo kita mulai petualangan kita. Burung penenun, atau dalam bahasa Inggris disebut weaver bird, adalah keluarga besar yang terdiri dari lebih dari 100 spesies berbeda. Mereka tersebar luas di Afrika, Asia, dan beberapa bagian Eropa. Meskipun ukurannya kecil, seringkali tidak lebih besar dari burung gereja. Kemampuan arsitektur mereka benar-benar tak tertandingi di dunia burung. Nama penenun sendiri sudah menjelaskan segalanya. Mereka adalah maestro dalam seni menenun. Tapi, apa sebenarnya yang mereka tenun? Tentu saja, sarang mereka. Tidak seperti burung lain yang mungkin hanya menumpuk ranting, burung penenun membangun struktur yang sangat kompleks. Bahan utamanya adalah helai rumput panjang, daun palem, atau serat tumbuhan lainnya. Mereka dengan cermat memilih setiap helai, lalu merajutnya satu persatu, menciptakan sebuah mahakarya yang kokoh dan fungsional. Prosesnya mirip seperti kita merajut keranjang atau kain. Tapi bayangkan, melakukannya hanya dengan paruh dan kaki. Yang paling menarik adalah, dalam banyak spesies burung penenun, sang jantanlah yang menjadi arsitek utamanya. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi ini adalah bagian dari ritual mencari pasangan yang sangat kompetitif. Pejantan akan bekerja tanpa lelah, terbang bolak-balik mengumpulkan material terbaik, lalu dengan sabar menenunnya menjadi sebuah sarang. Biasanya, sarang ini berbentuk bulat atau lonjong dengan pintu masuk di bagian bawah atau samping, dirancang untuk melindungi telur dan anak-anaknya dari predator seperti ular atau pemangsa lainnya. Setelah sarang setengah jadi, inilah saatnya pertunjukan dimulai. Sang jantan akan bergelantungan di sarangnya, mengepakkan sayap dengan penuh semangat, sambil berkicau merdu untuk menarik perhatian betina yang lewat. Ini seperti sebuah audisi besar. Betina-betina akan datang untuk melakukan inspeksi. Mereka sangat pemilih loh. Mereka akan memeriksa setiap detail sarang. Kekuatan anyamannya, lokasinya, kerapiannya, bahkan kenyamanannya. Mereka akan masuk ke dalam, merasakannya seolah-olah sedang menguji sebuah rumah contoh. Jika sang betina tidak terkesan dengan hasil karyanya, ia akan terbang begitu saja, meninggalkan sang jantan dengan hati yang patah. Dan apa yang dilakukan pejantan? Apakah dia menyerah? Tentu tidak. Dengan penuh kekecewaan, pejantan yang ditolak seringkali akan menghancurkan sarangnya sendiri yang sudah susah payah ia bangun, lalu memulai lagi dari awal. Ini adalah bukti ketekunan yang luar biasa. Dia tahu bahwa untuk memenangkan hati sang pujaan, dia harus mempersembahkan karya terbaiknya. Dia bisa membangun dan menghancurkan beberapa sarang dalam satu musim kawin. Sampai akhirnya ada betina yang menyetujui hasil karyanya. Begitu seorang betina menerima sarangnya, barulah proses berlanjut. Sang betina akan mengambil alih tugas desain interior. Dia akan melapisi bagian dalam sarang dengan bahan-bahan yang lebih lembut seperti bulu, kapas, atau rumput halus untuk menciptakan tempat yang nyaman dan hangat bagi telur-telurnya. Setelah itu, mereka akan kawin dan sang betina akan bertelur. Pasangan ini kemudian akan bekerja sama membesarkan anak-anak mereka di dalam benteng tenun yang aman tersebut. Salah satu contoh paling ikonik adalah burung manyar. Di Indonesia, kita sering melihat sarang-sarang mereka yang menggantung indah di ujung dahan pohon, seringkali di atas air. Ini adalah strategi pertahanan yang jenius. Menggantung di ujung dahan yang tipis membuat predator darat sulit menjangkaunya, dan posisi di atas air memberikan lapisan perlindungan ekstra. Selain itu, banyak spesies burung penenun bersifat sosial. Mereka tidak membangun sarang sendirian di tempat terpencil. Sebaliknya, mereka membentuk koloni besar dengan puluhan bahkan ratusan sarang tergantung di satu pohon besar. Pohon itu akan terlihat seperti dihiasi oleh banyak sekali lampion alami. Hidup dalam koloni memberikan banyak keuntungan, seperti perlindungan bersama dari predator. Jika ada bahaya mendekat, satu burung bisa memberi peringatan kepada seluruh koloni. Namun, hidup berkomunitas juga berarti persaingan yang ketat. Persaingan untuk mendapatkan lokasi sarang terbaik, material bangunan, dan tentu saja pasangan. Bahkan ada perilaku nakal di antara mereka. Beberapa pejantan yang malas kadang-kadang mencoba mencuri helai rumput dari sarang tetangganya saat mereka tidak melihat
Ini menunjukkan betapa dinamisnya kehidupan sosial di dalam koloni burung penenun. Kehebatan burung penenun bukan hanya terletak pada kemampuan teknis mereka, tapi juga pada insting yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seekor burung penenun muda tidak pernah pergi ke sekolah arsitektur. Mereka tidak diajari oleh induknya cara menenun. Kemampuan ini sudah tertanam dalam DNA mereka. Mereka hanya tahu cara melakukannya. Ini adalah salah satu keajaiban evolusi yang paling menakjubkan. Bagaimana sebuah perilaku yang begitu kompleks bisa diwariskan secara genetik. Kisah burung penenun mengajarkan kita banyak hal tentang kerja keras, ketekunan dalam menghadapi kegagalan, pentingnya persiapan dan detail, serta dinamika kehidupan sosial. Mereka mungkin hanya burung kecil, tapi dedikasi mereka dalam membangun rumah demi kelangsungan generasi berikutnya adalah sesuatu yang patut kita kagumi. Mereka adalah bukti nyata bahwa alam adalah arsitek terhebat. Jadi, lain kali saat sahabat rimba berjalan-jalan di alam dan melihat sarang burung yang menggantung dengan indah, berhentilah sejenak, amati detailnya, dan ingatlah kisah luar biasa di balik pembuatannya. Ingatlah perjuangan sang jantan, penilaian kritis sang betina, dan kehangatan sebuah keluarga yang dibangun di dalamnya. Terima kasih sudah menemani kami menjelajahi dunia burung penenun yang menakjubkan hari ini. Semoga video ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi sahabat rimba semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi sahabat rimba.